Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda-anandaku kelas 11 IPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semester ini kita berjumpa kembali dengan Ibu setelah di kelas kemarin kita sempat berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Mudah-mudahan pada semester kali ini kita bisa bekerjasama, berbagi informasi dan saling bertukar ilmu terkait materi sejarah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda dan keluarga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezeki. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sejarah peminatan merupakan mata pelajaran pendalaman yang biasanya disampaikan terlebih dahulu materinya pada sejarah Indonesia. Materi-materinya biasanya lebih diperdalam pada sejarah peminatan. Pun pada materi hari ini yakni terkait kerajaan-kerajaan bercorak maritim pada masa Hindu Buddha dan juga Islam. Alhamdulillah untuk angkatan 38 waktu di kelas 10 Ibu sudah memberikan tugas yakni membuat video penjelasan kerajaan Hindu Buddha dan juga kerajaan Islam yang waktu itu dikemas dengan cara metode pembelajaran bermain peran. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu banyak. Di antaranya ada 11 sampai dengan Buleleng yang terletak pada Pulau Bali dan juga sebelumnya didahului dari Sumatera terlebih dahulu dan tersebar di seluruh Indonesia. Pun juga dengan kerajaan-kerajaan Islam sangat banyak sekali dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB dan lain sebagainya juga sangat banyak. Tapi yang paling khas dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan juga Islam yang bercorak maritim itu ada 5 saja. Yang pertama untuk Hindu Buddha ada 2. Yang bercorak Buddha ada kerajaan Sriwijaya, yang bercorak Hindu ada kerajaan Majapahit, dan yang Islam pertama itu adalah Samudra Pasai. Yang kedua ada kerajaan Demak untuk di Pulau Jawa, dan yang ketiga ada kerajaan Banten di mana terletak pada wilayah Jawa Barat. Oke, tapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Samudra Pasai saja. Sebelum ke hal tersebut, kita harus tahu dulu maritim itu apa sih. Kalau misalnya dalam istilah kewirausahaan dan lain sebagainya ada yang bercorak agraris, perkebunan dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu kalau agraria itu bercorak ke pertanian dan juga lain sebagainya, biasanya letak kerajaan itu terletak pada pedalaman seperti kerajaan Majapahit yang terletaknya di pedalaman. Makanya selain bercorak maritim, kerajaan Majapahit juga bercorak agraris. Nah, kalau maritim itu lebih menekankan pada usaha perdagangan dan juga pelayaran dan juga kelautan. Oke, kita langsung saja. Di sini ada kerajaan Sriwijaya. Siapa sih yang nggak kenal kerajaan Sriwijaya? Dan sekarang juga bahkan jadi member ya klub sepak bola ya, Sriwijaya FC. Itu karena apa? Karena saking terkenalnya. Nah, untuk udah pada tahu juga kan, yaitu letaknya di Kota Palembang, di tepi Sungai Musi atau di sekitar Kota Palembang sekarang. Dan memang untuk cakupan wilayahnya itu sampai ke Selat Sunda, Selat Malaka. Jadi memang sebagai pusat wilayah yang strategis untuk perdagangan. Adapun komoditi yang diperjualbelikan untuk bahan ekspor dari Arab yaitu kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, kayu ulin, rempah-rempah dan kemenyan. Ada juga yang diekspor ke Cina. Ada di antaranya adalah gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, gelas, kapur barus, batu karang, pakaian, culak badak, wangi-wangian, bumbu masak dan obat-obatan. Itulah komoditi yang diperjualbelikan oleh kerajaan Sriwijaya. Maka tidak heran kerajaan Sriwijaya ini dijuluki dengan kerajaan maritim. Untuk kehidupan sosialnya, kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha. Selanjutnya, sumber sejarah
Kerajaan Sriwijaya ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri seperti berita Cina, berita India, dan juga berita Arab. Kehidupan politik dan pemerintahan ini mencapai kejayaan pada saat Raja Balaputradewa dari dinasti Sailendra menjabat, dan selanjutnya untuk kehidupan budaya Sriwijaya ini sangat kental sekali dengan Melayu kuno. Ya, itu tadi kenapa bisa dijuluki dengan kerajaan maritim, karena menitik beratkan pusat ekonominya pada pelayaran, perdagangan, dan juga kelautan, dan memang untuk di kawasannya itu menitik beratkan pada perdagangan dari pulau ke pulau antar kawasan. Selanjutnya, untuk perwakilan dari kerajaan Islam yang bercorak maritim, Ibu memilih kerajaan Samudra Pasai. Kenapa? Karena kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Nusantara. Walaupun memang ada yang berkata bahwa betul Perlak adalah kerajaan Islam yang pertama, tapi kalau Perlak itu kan lebih di atas, yang otomatis sekarang sudah masuk wilayah Malaysia. Di sini untuk letak geografisnya sendiri terletak pada pantai utara Aceh, pada muara sungai Pasangan atau Pasai. Ada dua kota, yaitu ada kota Samudra dan kota Pasai. Kota Samudra itu letaknya jauh, berada di pedalaman. Sedangkan kota Pasangan atau Pasai itu adanya di pesisir pantai. Untuk kehidupan politik, karena mendapatkan sentuhan dari Islam, untuk pendirinya sendiri langsung datang dari Mesir, yakni Najimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana Mesir yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Tapi untuk raja pertamanya itu adalah orang lokal asli, yakni Raja Marasidu, yang ketika sudah masuk Islam, beragama Islam, dan mengganti namanya menjadi Malik As-Soleh. Selanjutnya, untuk kehidupan ekonomi sama menitik beratkan pada perdagangan, karena kalau kita lihat posisi Samudra Pasai ini juga sama dekat dengan Selat Malaka dan menghubungkan semua negara, baik itu India, Cina, Arab yang ingin berdagang ke Nusantara ataupun keluar Nusantara. Komoditi yang diperjualbelikan yakni adalah lada, kapur barus, dan emas. Karena memang untuk wilayah Indonesia sendiri selain kaya akan rempah-rempah, selain rempah-rempah, tambang, perminyakan, juga kaya dengan emas. Nah, untuk kehidupan sosial, karena mendapat sentuhan Islam, untuk kerajaan Samudra Pasai ini sering dijuluki Serambi Mekah. Kenapa dijuluki Serambi Mekah? Karena kebiasaan masyarakat Samudra Pasai sama dengan kebiasaan masyarakat Arab. Dan yang terakhir adalah kehidupan budaya. Untuk kehidupan budaya ini hanya meninggalkan bukti sejarah, yakni nisan makam Sultan Malik As-Soleh dan juga makam Sultan Dahlish Shah. Ya, kita ketahui bahwa Sultan Malik As-Soleh adalah raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Ya, alhamdulillah penjelasan dari Ibu sudah selesai terkait kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim. Ini akan mudah sekali karena sebenarnya kita sudah mempelajarinya pada pelajaran sejarah Indonesia, namun di kelas 10. Nah, untuk menunjang pembelajaran, Ibu sangat merekomendasikan Ananda menggunakan lembar kerja siswa atau LKS karena sangat membantu sekali, banyak informasi dan materi-materi yang bisa Ananda dapatkan dari lembar kerja siswa. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, tidak via daring lagi. Tapi karena keadaan yang seperti ini, harus bersabar dulu di rumah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Di rumah saja. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dan kita bisa sekolah seperti biasanya. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.